Selamat pagi Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati. Sebelum acara dimulai, nomerannya Bu, neko Patmo, neko Mukadi, ben bulan cangkruan bareng di bulan, nyenengagi masyarakat. Karena Tan Mukadi kecil Pak sampai akhir zaman, artinya sampai cukup umur Pak Mukadi, nyenengagi masyarakat. Nah, masyarakat tetangga ibadah dan mompong ibadah lanjeng umur. Mantar bu ibu bapak dengan nyengok bulu mantar boleh mantap kok mati Pak. Mate sengatur segebe sebuke. Karena urusan mate kasih pasti buke. Segebe sengatur. Oke. Tapi dak remem pene sare kasih bagus bisa apa. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Probolinggo, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Probolinggo, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Gerontologi Kota Probolinggo, para asisten yang kami hormati, saudara kepala dinas, kantor bagian jajaran pemerintah Kota Probolinggo. Adapun pelaksanaan kegiatan pagi ini didasarkan pada Surat Gubernur Jawa Timur nomor 460/4826/031/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang instrumen penilaian pembina penduduk Indonesia se-Jawa Timur. Buset. Bener Bu, kuat. Ini mana? Apa ini? penyerahan selesai, kembali ke tempat, dilanjutkan sambutan Wali Kota Probolinggo. Disilakan dengan hormat. Jion Pak Niko. Para satuan-satuan kerja yang hadir, Pak Camat, Pak Lurah, seterusnya hadir yang pangkulan kantor Semolja. Karena gini Bu, ini Bapak hampir semua yang ada di sini saya sudah hampir semua ketemu. Ini kalau komunikasi, kalau bahasa Indonesia banyak yang nggak nyanda Pak. Jadi harus Madura Pak. Alhamdulillah Bu, empen melek ama Madura apa Indonesia? Bagaimana Bu, minta Madura Bu bahasanya ini. Bisa Bu ya? Alhamdulillah Bu, lagu semangken bakabak siang Bula bi rombongan bisa hadir Rabu neng pangkulan kantor ruang terbuka hijau Kedupok, Kecamatan Kedupok, Kelurahan Kedupok, Kepangki di impian sedajah. Selawat dan salam terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangken pada tim pembina lansia dari Jawa Timur akan melihat langsung bagaimana pemerintah peduli pada lansia. Pemerintah
termasuk organisasi yang ada di dalamnya, Gerontologi kasah, Pak Prapto kasah, mantan wali kota Probolinggo, Bu. Semangken ning kantor pol-kompol nggih, mare oneng tim lansia bahwa pemerintah ini setiap hari, setiap saat komunikasi toron. Bi neko Bapak Ibu-ibu selansia. Saya setiap hari laksana agi setiap hari dengan bantuan sembako. Nah, semakin banyak sembako saya bantu, Pak. Tapi kebutuhan untuk impian dalam rangka setiap saat berhubungan dengan Allah. Sarong, bisong, songkok. Mungkin nah, termasuk nutrisi, gizi kasih begitu. Oke, kan lansia supaya apa nyaman gitu. Termasuk apa lagi tadi? 3 jenis itu. Kumpul lagi dari seluruh wilayah Kota Probolinggo 29 kelurahan. Jadi terbagi dari 29 kelurahan wilayahan dan kecamatan 5 kecamatan. Gelak belah antar bekenengan, Pak, termasuk lansia kabdi, tapi wilayah yang kasih nenggura, yang nigeren. Oke, dialog, Pak. Yang mereka harapkan banyak itu. Ada yang minta kursi roda karena konsep tak bisa jalan. Alhamdulillah kecamatan ada kegiatan itu. Bada sementak cek cek. Orang telok asal ada. Ya alhamdulillah kecamatan pada kegiatannya. Ada kecamatan itu. Ya komunikasi langsung ditindaklanjuti, Bu. Dan itu yang memang betul kebutuhan mendesak yang harus kita berikan supaya para lansia itu ada aktivitas. Dan mengapa mereka mengharap pemerintah? Karena mereka termasuk levelnya masyarakat miskin, Pak. Jadi biar tahu, Pak. Jadi itu yang dilakukan setiap hari pemerintah. Oke, sekarang kongsi banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, Bapak-bapak anggota tim koordinasi Pemda Kota Probolinggo, dalam hal ini Pak Sekda, Pak Asisten Kepala SKPD di lingkungan Kota Pemkot Probolinggo, Pak Prapto. Dulu saya pernah ke lapangan dalam rangka yang dirahmati Allah. Pertama-tama tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dicurahkan pada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, khususnya pada pagi hari ini berkat rahmat Allah kita bisa bersilaturahim, khususnya alhamdulillah kami bertemu dengan panjenengan sedajar, dengan Bapak Wali dan seluruh krunya yang menurut teman-teman ini ala Umar bin Khattab. Ya, leres gitu, Pak. Ala bin Khattab, soalnya langsung terjun ke masyarakat. Ini saya tanya ini sebentar, sudah dijawab belum ini ya? Kalau bahasa Indonesianya itu terkesima, bahasa Maduranya apa, Pak? Kesambu ya, kesambu ya. Jadi terkesima melihat figur Pak Wali. Artinya ya apa, tertegun, terkesima karena ya itu tadi istilahnya teman-teman tim ini kepemimpinan ala Umar bin Khattab. Jadi terjun langsung ke masyarakat dan menyampaikan hal-hal yang memang penting untuk kesejahteraan hidup di dunia dan terutama nanti keselamatan hidup di akhirat, masuk surga. Amin kan ini. Jadi sebenarnya saya tak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi alhamdulillah puji syukur saya dapat banyak pencerahan dari Pak Wali Kota ya. Dan ya inilah, jadi tidak benar ya, tidak benar pimpinan itu arogan. Pimpinan arogan itu apa, Pak, bahasa Madura? Sombong, tidak benar ya. Memang di dalam
Islam itu kalau bisa mencapai suatu kekuasaan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah ini tadi aja Pak Mukadi sama Pak Mo ya begitu akrabnya Pak Wali Kota ya, betul-betul bukan dibuat-buat karena memang hari-harinya akrab ya. Ya saya itu kan memang sebagai sopan santun, dua orang itu ya agak malu-malu ya, tapi itulah memang pimpinan yang merapat terus ya kepada masyarakat ini yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Kami kesini atas perintah secara implisit Pak Wali Kota dari Bapak Gubernur, karena Bapak Gubernur bersama DPR itu mengeluarkan Perda nomor 5/2007 mengenai upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Di dalam Perda itu antara lain ditekankan bagaimana diciptakan suasana yang menunjang untuk terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui upaya-upaya apresiasi kepada pemerintah daerah yang mendorong untuk terlaksananya pelayanan sosial pada para lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini khususnya adalah tentunya para pimpinan daerah, para wali kota dan para bupati yang dengan figur dan kebijakannya menyentuh langsung untuk terrealisasinya pelayanan-pelayanan kepada para lansia yang antara lain meliputi pelayanan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan pelatihan, pelayanan bantuan sosial, pelayanan perlindungan sosial, pelayanan kemudahan di dalam memanfaatkan sarana prasarana dan sebagainya. Ya. Nah ini tadi sejak pagi tadi langsung Pak Wali Kota menyampaikan dengan gayanya yang begitu akrab ya. Saya sangat betul-betul ya terkesima itu tadi. Jadi tidak terlalu banyak protokoler, tapi betul-betul menyentuh langsung bagaimana yang sudah dilakukan oleh Kota Probolinggo ini di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota yang sekarang menginjak tahun ke-7 ke-8 ya. Insya Allah Bapak, mudah-mudahan karena Bapak juga banyak mendoakan para masyarakat, kita juga tentunya mendoakan Bapak Wali Kota supaya tetap mendapatkan rahmat hidayah kesehatan sehingga bisa memberikan pengabdiannya yang lebih luas dan lebih besar lagi kepada masyarakat. Amin Bang. Amin. Jadi berkait dengan apa yang dilihat tadi, pelayanan keagamaannya bagaimana, kesehatannya bagaimana sebagainya. Mohon maaf saya sampaikan ini yang paling pojok itu Bu Endang Sayekti mewakili Yayasan Gerontologi Jawa Timur, ya partnernya Pak Prapto. Kemudian di sebelahnya Bu Aris Soraya itu dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelahnya Bu Waritsa dari Dinas Kesehatan untuk melihat pelayanan kesehatan. Sebelahnya Pak Supendi itu dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelahnya lagi Pak Ghafur, Abdul Ghafur dari Kementerian Agama Jawa Timur. Kantornya di Juanda, Pak, di dekatnya pesawat-pesawat itu. Paling ujung Pak Adib dari Universitas Airlangga. Nah, ini yang nanti tadi sudah semuanya sudah sama melihat apa yang sudah berlangsung di sini. Sungguh-sungguh upaya-upaya pemberdayaan sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, bahkan tidak hanya sampai di tataran kebijakan, bahkan beliau Pak Wali Kota terjun langsung sebagai figur teladan, kan gitu. Jadi amanat, jadi tidak hanya kebijakan, tapi terjun langsung sebagai figur. Dan memang amanat utama dari Undang-Undang Kesejahteraan Sosial adalah para sesepuh
itu adalah untuk melestarikan hakikat dari pelayanan kepada Indonesia atau peningkatan kesejahteraan Indonesia atau pembinaan pada Indonesia adalah untuk melestarikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa. Ini menjadi konsideran, menjadi alasan pokok diundangkannya Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 ya. Dan itu ditindaklanjuti oleh Jawa Timur dengan Perda Nomor 5 2007, masih ditindaklanjuti lagi dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 2008 yang menginstruksikan supaya gerakan-gerakan ini dilakukan apresiasi seperti yang sudah dijalankan di Kota Probolinggo. Terima kasih atas semua yang sudah berlangsung, khususnya atas pencerahan dari Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan kami semuanya bisa mengikuti jejak Pak Wali Kota ya, untuk bisa memberikan pengabdian yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya ya, kepada masyarakat. Di dalam tambahan sedikit Pak Wali, di dalam metode pekerjaan sosial ada istilah tatuamasi. Tatuamasi bahasa Indonesianya itu engkau adalah aku. Kalau bahasa nabinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi nilai iman itu ternyata adalah bagaimana menyayangi satu dengan yang lain. Belum sempurna iman seseorang ketika kita belum mampu mencintai orang lain sebagai mencintai diri sendiri. Ini kesimpulan yang sudah dijalankan oleh Bapak Wali Kota. Sungguh-sungguh kita memohon ridhonya, memohon pertolongannya. Sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya akhiri sekali lagi kula nyoon sepura seraja kurang lebih pon saking bagus sih seporana ukurannya seporana klub kota kami, Probolinggo, kota yang aman, tentram dan kondusif. Jauhkanlah dari segala musibah dan malapetaka. Ya Allah ya Aziz dan Ghafar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah permohonan doa-doa kami. Allahumma inna nas'aluka afiatan fil jasad, wajatan fil ilmi, wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa al-fawzal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, wa nas'aluka tamamal 'afiyah, wa nas'aluka syukran wal 'afiyah. oh berarti sampai nggak ngerti Allahumma inna na'udzubika min jubtil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa samatatil 'adab wal baba wal mihan wal fitnah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. apa terus
apresiasi pada para Pemda ya, yang punya greget, punya suatu gerakan untuk memberdayakan melayani para lansia seperti yang tadi Pak Wali Kota Probolinggo sudah nampak sekali bagaimana menyentuh para lansia ini supaya lebih sejahtera ya, dan bukan hanya sejahtera di dunia tapi juga selamat di akhirat, karena beliau menyentuh secara manusiawi dan juga mengingatkan bagaimana beribadah kepada yang Maha Kuasa. Ini ada kesulitan nggak sih Pak lansia ini? Di mana-mana saya kira setiap gerakan itu ada kesulitan. Ya. Justru kesulitan itu ketika kita terjun langsung, disitulah pasti ditemui kesulitan. Dan kesulitan itulah nilai dari ibadah di situ, dari nilai dari upaya itu. Kalau tidak ada kesulitan ya, justru kesulitan itulah di situ nilai perjuangannya. Pak Wali Kota sendiri pernah mengatakan kadang-kadang saya menemui masalah yang saya itu, wah sudah gimana ini ya penanganannya. Kadang-kadang masalah itu begitu besar sehingga tidak bisa kita tangan sendiri, harus merangkul dengan berbagai pihak. Karena itu ada sistem pendampingan ya. Jadi kita di setiap wilayah di lokasi terdekat itu ada namanya TKSK, Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan. Ini diharapkan bisa memberikan pendampingan kepada masalah-masalah yang ada di situ, termasuk lanjut usia terlantar. Itu TKSK diharapkan bisa sering bersilaturahim ya, memberikan jalan keluar dengan menggerakkan seluruh potensi yang ada di kecamatan. Ada lagi namanya PSM, Pekerja Sosial Kecamatan. Ada lagi namanya Tagana, ada lagi namanya Karang Taruna. Itu semua adalah person maupun lembaga yang sangat penting untuk mendampingi kegiatan-kegiatan di dalam ikut mengambil solusi menghadapi kesulitan. Iya. 15%. Itu dokumentasinya foto-foto tentang bisa ada Pak. Nah, itu kalau bisa hari ini bisa bisa Pak. Bisa. Seperti setelah pelatihan. Fashion show lansia itu Pak, saya baca ada. Hari ini ada pelatihan yang akan lebih materi untuk pelatihan lansia. Mereka lebih mandiri lagi. Ada fashion show-nya itu Pak Salu. Ada foto-fotonya Pak. Ini Pak Taufik ini dari Kemenek, kantor agama ini. Bukan saya toh Pak. Pak ini sama dengan peringatan Halun loh tadi. Lansia itu Pak, Kan pas jangan ditolimi. Walaupun bukan orang tua kita, tapi anggap orang tua kita. Karena salah satu syarat masuk surga kita menghargai orang tua. Nah, orang tua itu bagaimana berdaya sehat. Orang tua itu adalah sudah punya keinginan apabila dan dengan ketidakmampuan modal peralatan dia akhirnya lemas semangat. Itu yang saya dorong. Dengan lemas semangat itu sudah alamat Pak di depan, tapi itu yang saya hindari. Makanya tidak ada waktu untuk hari-hari tanpa kita lansia. Tidak mendominasi berarti memuliakan lansia. Siapapun dia, itu yang saya. Poin administrasi memuliakan lansia itu di situ ada KTP seumur hidup Pak. Iya Pak. Lalu saya ingin tahu adalah begini. Ada Pak. Sudah diberlakukan Pak. Sudah gratis kan? Iya gratis. Apakah sudah ini? Kami punya kami saya sudah lama itu sudah Perda 5 2007 provinsi tentang kesehatan lansia. Kita sudah menyampaikan sosialisasi ke sebuah daerah termasuk Probolinggo. Itu begini. Bagaimana kemudahan di Perda ini, termasuk Perda ini kan, kemudahan layanan KTP ini. Nah, tentang administrasi barangkali bisa kan. Yang kemudian adalah ketika lansia ini sudah memperoleh KTP seumur hidup, penerimaannya ini bagaimana ini? Apakah lansia datang ke desa, ke kecamatan, atau bagaimana? Kita berpikir begini. Itu sebenarnya datang ke kecamatan itu. Sekarang atau yang akan datang, barangkali belum tahun sekarang, ya, tahun yang akan datang, kita berpikir bahwa itu diantarkan ke lansia. Kita berpikir, andaikan saya misalnya, saya 60 tahun menerima KTP seumur hidup, saya menerima begitu baik, langsung diproses di rumahnya. Bukan dulu diproses, menerima KTP sudah jadi nih Pak. Bisa jadi petugas, salah satu petugas yang sudah kita latih sedemikian rupa, boleh wakil dari RT bisa, wakil dari kelurahan bisa bersama penyerahan bisa simbolis. Jadi kan harus foto Pak. Ya, penerimanya itu, yang terimanya kan sudah jadi nih. Oh, iya Pak. Penyerahannya. Nah, tetap prosesnya, tapi penyerahan ke rumahnya. Penyerahannya itu. Nah, jadi barangnya mudahnya. Saya ini di rumah menerima KTP seumur hidup, ada petugas yang datang kepada kita. Betapa bahagianya saya. Masukan. Ini bisa sekarang, bisa tahun yang akan datang, kan bisa menyiapkan ini petugas di RT, petugas di surat. Nah, ini
Andai kan nanti misalnya Pak Wali, Pak suatu ketika itu ada penyerahan simbolis misalnya diundang kayak begini menyerahkan KTP seumur hidup oleh Pak Wali Kota, mereka bangga sekali itu. Andai kan suatu ketika ada acara begini, saya amat bahagia jika menyaksikan ini Pak, menyaksikan penyerahan kepada lansia KTP seumur hidup. Ya, bisa kita pikir sekarang ini masalah. Untuk ini kali ini jujur, enggak, ini antarkan rumah belum Pak, simbolis nanti ke depan Pak. Ya ini belum. Ya, sebenarnya ada. Nah, kita kalau belum ya belum kita sampaikan. Sama dengan aksi itu tadi Pak, sen sosial lanjut usia terlantar, uangnya kan diantarkan oleh petugas kantor pos, jadi bukan dikumpulkan lansianya tapi diantar ke rumah-rumah. Itu sepertinya tadi memuliakan lansia jadi semakin merasa mulia tadi. Itu tadi Pak, ada sebagian tulisnya kedua sendiri, walaupun anaknya kaya. Waktu saya ke rumahnya bilang tidak akan membayar uang. Saya cuma berpikir bukan tujuan Pak. Ya bisa. Seorang tua senangannya kan didengarkan. Ya, mungkin sehingga dia sendiri. Ada orang mengatakan anaknya kaya berdiam sendiri. Ada tadi. Kurang kasih sayang. Tadi itu ada. Iya. Saya beri pengertian. Ya, pada. Dan seloyo. Napi. Kau dah iyo yo, tu yo. Hei. Kecelengnya. Merah muda sekarang ada. Nah, ini Pak. Oleh bantuan apa? Ruko dari Pak Wali. Bisa lihat, bisa ditunjukkan. Nyongok Bu, nyongok. Dari mana Bu? Mare beri neka Bu. Tak ngajak anu, matuju anu. Ke Pak Wali. Oke, oke. Bodoh.